karena dia nggak ada rompi oren mungkin ya, jadi dia sudah diborgo, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa, dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Doktif dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Tapi alhamdulillah, bersyukurillah malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Pertama kali Doktif ucapin alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, cukup lelah melawan manusia satu ini. Bangki. Tapi kamera gue. Hari ini rasanya seperti peluang banget masyarakat Indonesia yang selama ini menjadi korban dari segala kebohongan, segala tipu daya. Ucapan dari tersangka DRL akhirnya mendapatkan jawabannya. Apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang Doktif yakin ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Dengan tekanan yang Doktif tahu, Polda Metro Jaya sangat hebat, merah putih tegak lurus. Dari awal Doktif yakin Polda Metro Jaya tidak mampu untuk disiram oleh pihak manapun. Ya, jadi di sini Doktif juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengawal kasus ini. Meskipun kadang-kadang Doktif drop ya, down. Doktif manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kadang-kadang Doktif juga mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar ke masyarakat Indonesia, para buzzer-buzzer. Doktif mohon maaf, buzzer-buzzer tersangka DRL. Tapi Doktif kali ini mohon sadarlah kalian, ya. Sadarlah, menjadi buzzer itu adalah rezeki yang haram, ya. Kalian buka mata dan hati kalian. Begitu banyak korban masyarakat Indonesia, ratusan miliar yang sudah diambil, ya. Dan dia wajib untuk mempertanggungjawabkan itu, ya. Jadi untuk tersangka DRL, Doktif yakin kamu nggak boleh pegang handphone, ya, di dalam. Tapi mungkin nanti ada yang bilang kepada istrinya saudara DRE, tolong nasihati suami Anda, jangan lagi membuat konten-konten yang menyudutkan Doktif. Bahkan dia bilang bahwa tidak pernah memberikan uang damai, itu semua bohong, ya. Jadi DRL, Doktif tadi juga menanyakan kamu nggak bisa berbicara di depan jurnalis, padahal itu yang kita tunggu semua, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah besok Doktif akan syukuran. Doktif juga akan bawa teman-teman juga buat kita buka bersama, ya. Tadi kan udah dihubungin, kita buka bersama. Insya Allah besok kita syukuran bersama juga dengan teman-teman tunanetra, teman-teman panti asuhan yang sebenarnya Doktif nggak pengen show off, tapi mungkin kalau buka puasa bersama teman-teman mungkin Doktif akan tampilkan. Tapi kalau bersama dengan teman-teman tunanetra enggak. Nah sebenarnya Doktif bingung ya, ini senang tapi ada sedihnya. Sedih kenapa? Ya bagaimanapun juga seorang DRL itu kan seorang dokter ya, tapi dibilangi pelan-pelan dari 3 tahun yang lalu Doktif melaporkan ke ID, tidak ada teguran sama sekali. Kalaupun sudah disidang, mengulangi kesalahan yang sama dan lebih menjadi-jadi. Bahkan, mana tadi tuh? Apa? Pak Doni, mana? Ini, ya. Di sini Goddess Hair. Ya, Goddess Hair Intensive Scalp Treatment. Ini adalah produk yang diproduksi oleh pabriknya. Jadi sekarang dugaan penipuannya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan oleh pabrik dari tersangka DRL. Setelah Doktif uji lab, di sini ada kandungan yang namanya ascorbic acid. Ternyata di sini tidak pernah ada kandungan ascorbic acid. Artinya apa? Skala penipuannya lebih besar. Ya, dugaannya Doktif lebih besar. Mengarahnya ke pabrik yang dia punya. Dan ini salah satu barang buktinya. Ya, komposisi di dalam sini yang dia klaim tidak ada, tidak terdeteksi. Artinya apa? Saat ini dia sudah melakukan dugaan tindak penipuan yang jauh lebih dahsyat di pabriknya sendiri. Ya, jadi untuk masyarakat, selamatkan uang kalian, lakukan cancel culture, hentikan untuk mempercayai oknum satu ini, berikan dia efek jerah. Ya, gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Syukuran ya? Itu salah satu nazar juga. Betul, udah alhamdulillah. Emang kan dari kemarin Doktif juga udah, tapi kan kemarin kan sempat nggak ditahan, jadi Doktif pending, tapi alhamdulillah sekarang.
Makasih juga ya, dan Doktif juga mengucapkan terima kasih juga. Doktif melihat perjuangan dari lawyernya Bang Jeffrey itu luar biasa. Meskipun juga Doktif juga agak jengkel juga ya, tapi ya beliau itu perjuangannya luar biasa. Doktif lihat, congratulations juga udah sampai menemani sampai detik ini ya, congratulations. Tapi yang jelas Doktif ingin sampai kita bertempur di persidangan seperti itu. Deh, makasih ya. Terima kasih, Dok. Teman-teman ya. Thank you. Dokter, makasih banyak. Ya. Jadi karena dia nggak ada rompi oren mungkin ya, jadi dia ini sudah diborgo, dia diumpetin. Jadi apa yang dia bilang minggu kemarin, kalian lihat konten dia bahwa dia ingin hidup normal seperti biasa, dengan seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia tidak pernah melakukan penipuan ratusan miliar uang masyarakat. Itu sangat memuakkan Doktif dan pastinya juga membuat agak mungkin kecewa dari pihak penyidik. Satu hal lagi, dia melakukan yang namanya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Artinya apa? Dia melawan penyidik. Dalam arti, meskipun itu hak, tapi dalam arti Prapit aja kan dia sudah kalah. Prapit dia sudah kalah. Kenapa dia masih ingin mengajukan lagi yang namanya gelar perkara khusus di Mabes? Dugaannya Doktif hanya untuk menunda-nunda proses ini. Ya, tapi alhamdulillah, wa syukurillah, malam ini saudara tersangka DRL bisa menginap di dalam tahanan rutan Polda Metro Jaya. Dok, Ramadan pertama DRL ditahan, bagaimana menanggapi Dok? Kasian juga sama keluarga-keluarga. Kalau kasihan ya otomatis ya, terutama terhadap istrinya juga pasti ya kecewa. Tapi setidaknya ini adalah bentuk bentuk bahwa apa yang Doktif lakukan, perjuangkan itu adalah sesuatu yang fakta apa adanya. Ya, dan korbannya bukan hanya Doktif tapi jutaan masyarakat Indonesia dengan angka kerugian senilai ratusan miliar rupiah. Jadi dan itu dilakukan oleh oknum dokter, sangat tidak layak. Jadi cukup. Jadi setidaknya ini menjadi pelajaran, jangan ada lagi pertama dokter yang menggunakan teknik flexing. Ya, gimmick marketing kotor, menjanjikan emas batangan, menjanjikan umroh, menjanjikan pembagian handphone, itu semua bohong yang pernah dilakukan oleh tersangka DRL. Ya, jadi stop ya. Oke, sudah belajar. Tapi Doktif yakin, insya Allah dengan dia di dalam dia akan belajar, dia akan merenungi semua kesalahannya, dan Doktif berharap dia mau mengembalikan semua kerugian, semua uang yang sudah pernah diambil sama dia kembali ke masyarakat. Seperti itu. Jalur hukum yang masih bisa ditempuh DRL ya, ini Ya, penangguhan gelar penahanan. di Mabes ya. Penangguhan penahanan kira-kira. Penangguhan penahanan juga mungkin, tapi Doktif sih berharap tidak dikabulkan. Kenapa? Karena memang kemarin pihak Polda Metro Jaya sudah sangat-sangat sabar menghadapi seorang DRL. Jadi kemarin dia diwajibkan wajib lapor di hari Senin dan Kamis. Ternyata dia tidak melakukan itu. Ya, jadi dia kalau misalnya Senin Kamis, paling dia datangnya cuma Kamis aja. Atau kalau enggak minggu depannya lagi. Jadi dia meremehkan, dan itu mungkin salah satu alasannya dia ditahan saat ini. Jadi tidak kooperatif. Jadi kalau misalnya mungkin ditangguhkan juga, ya kalau menurut Doktif sih sangat tidak layak ya. Karena kan sulit untuk bisa orang ini diajak untuk kooperatif, sulit. Dengan ancaman 12+5. Belum lagi nanti akan naik di tersangka di kasus-kasus yang lain. Ancamannya pun di atas 5 tahun. Gitu ya. Oke. Siap, thank you, Dok. Istirahat ya, sama berpuasa. Terima kasih.